Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stefini Lamsari dengan NPM 2110631050102 dari kelas 5B. Pada proposal ini berjudul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa kelas 7 di Sekolah Menengah Pertama pada materi pecahan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembahasan yang akan dibahas pada proposal ini. Yang pertama ada judul penelitiannya yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu analisis kemampuan literasi numerasi siswa pada kelas 7 di sekolah menengah pertama pada materi pecahan. Yang kedua akan membahas latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan teoritis, yang ketujuh kerangka berpikir, dan yang kedelapan itu ada hipotesis penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian. Kita lanjut ke latar belakang. Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang mendunia dalam kehidupan manusia. Matematika yaitu sebuah disiplin ilmu yang ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan. Karena matematika merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi pendidikan itu hal yang sangat penting. Matematika juga termasuk hal yang sangat penting. Jadi dua topik ini tuh dua hal yang sangat penting untuk dimiliki semua manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Rusufendi bahwa matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang terus-menerus berkembang pesat dalam segala aspek, baik dari segi materi maupun manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah kemampuan literasi numerasi siswa yang masih rendah pada siswa kelas 7 di sekolah menengah pertama, agar terbentuknya kemampuan literasi numerasi siswa yang lebih baik untuk individunya, karena literasi numerasi suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 pada materi pecahan. Yang kedua, apakah siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada soal kemampuan literasi numerasi sesuai dengan indikatornya. Dan untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, yang pertama, untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa kelas 7 pada materi pecahan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal sesuai dengan indikator kemampuan literasi numerasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bagi teoritis, yang kedua ada bagi guru, yang ketiga ada bagi siswa, yang keempat ada bagi penulis sendiri, dan yang kelima ada bagi peneliti lain. Untuk yang pertama, untuk bagi teoritis yaitu manfaatnya adalah dapat mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi guru, manfaatnya adalah dapat digunakan untuk mengevaluasi metode proses pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa yang masih rendah pada materi pecahan. Dan bagi siswa, bermanfaat yaitu mengetahui kekurangan atau kelemahan pada literasi numerasi pada materi pecahan. Oleh karena itu, siswa dapat
belajar lebih giat dan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasinya. Bagi penulis, dapat mengetahui berbagai macam siswa dengan kemampuan literasi numerasi yang berbeda, menambahkan ilmu pengetahuan mengenai literasi numerasi dan memperluas bacaan. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, manfaatnya yaitu dapat dijadikan sebagai referensi atau bacaan mengenai penelitian yang sejenis tentang kemampuan literasi numerasi. Untuk selanjutnya ada kajian teori. Kemampuan literasi numerasi memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat serta bangsa dan negara. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan sosial, keuangan, dan kesejahteraan seseorang dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan sejak dini ke peserta didik agar mempunyai kemampuan literasi numerasi yang baik karena bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar untuk menyelesaikan pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Untuk penyebab rendahnya kemampuan literasi numerasi adalah salah satunya yaitu fasilitas sekolah atau sekolah yang belum terakreditasi, serta menurut Solikin, proses pembelajaran yang kurang inovatif dan efektif itu juga menjadi penyebab rendahnya kemampuan. Lalu menurut Dwi Cahyani, penyebab rendahnya kemampuan literasi numerasi yaitu peserta didik yang kurang memahami pembelajaran serta hanya menghitung saja tanpa tahu kebenarannya dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si peserta didik itu hanya menyelesaikan saja gitu tanpa mengetahui atau tanpa mencari tahu dengan benar apakah jawaban ini itu benar atau salah, langkah-langkahnya benar atau salah. Maka dari itu, kemampuan literasi numerasi harus dilatih sejak dini agar nanti timbulnya rasa terbiasa oleh siswa untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya di sini ada hasil penelitian sejenis. Yang pertama, hasil penelitian oleh Komaria dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama ditinjau dari pola pikir matematis. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 18 Gresik dengan menggunakan subjek penelitian siswa kelas 8. Dari hasil penelitian ini adalah siswa memiliki pola pikir yang berkembang, mampu menghubungkan sumber informasi yang didapatkan dengan referensi berbeda, dan menjelaskan di antara keduanya dengan fleksibel, karena mempunyai pola berpikir yang lebih luas daripada siswa yang memiliki pola pikir yang tetap atau kurang berkembang. Jadi untuk hasil penelitiannya ini tuh dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada siswa dengan pola pikir yang berkembang dan siswa dengan pola pikir yang tetap. Jadi untuk siswa yang pola pikir berkembang ini tuh dia lebih dapat menghubungkan sumber informasi yang berbeda atau sumber belajar yang berbeda dari referensi-referensi lain dan mampu menjelaskan atau menuliskan secara fleksibel karena mempunyai pola pikir yang luas. Sedangkan siswa yang mempunyai pola pikir yang tetap itu kurang bisa untuk melakukannya. Untuk hasil penelitian sejenis yang kedua yaitu ada hasil penelitian oleh Panglipu dan Yana pada tahun 2023 dengan judul Fenomena Literasi Numerasi Siswa dalam Memahami Operasi Aljabar pada Materi Operasi Hitung Bilangan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tanggul, Kabupaten Jember dengan menggunakan objek siswa kelas 7. Hasil dari penelitian ini yaitu kemampuan literasi numerasi siswa yang rendah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, yang pertama karena kurang minat belajar siswa yang masih rendah. Jadi karena minat siswanya itu masih rendah, dia tuh kurang dalam proses pembelajarannya, kurang mencari-cari informasi mengenai literasi numerasi ataupun dalam proses pembelajaran kurang aktif. Yang kedua ada proses pembelajaran yang monoton, tidak kreatif, dan efektif.
penyebab yang kedua ini juga sangat memungkinkan karena kalau misal proses pembelajarannya itu membosankan, siswa akan lebih malas untuk mendengarkan atau memperhatikannya. Jadi siswa itu bisa malas-malasan, jadi minat belajarnya kurang atau rendah. Jadi disarankan agar menciptakan suasana yang baru, suasana yang aktif, dan agar siswa pun senang saat mempelajari matematika ini. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, di sini ada bagannya. Yang pertama ini ada di sini itu dia itu sebagai subjek yaitu siswa kelas 7 dengan lulusan sekolah yang berbeda. Di sini itu ada masalahnya atau di sini ada topiknya yaitu kemampuan literasi numerasi. Di sini ada urgensinya yaitu untuk mengatasi kemampuan literasi numerasi siswa yang masih rendah. Dan di sini ada tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa yang masih rendah. Di sini ada manfaat bagi siswa yaitu siswa jadi mengetahui kemampuan literasi numerasinya. Dan yang di sini ada metodenya yaitu menggunakan ujian tertulis. Selanjutnya untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis penelitian ini adalah masih terdapat siswa dengan kemampuan rendah pada kemampuan literasi numerasi dalam materi pecahan. Selanjutnya untuk metode penelitian. Di sini saya untuk penelitian proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan single case study. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh John Weriswell bahwa studi kasus yaitu penelitian dengan peneliti mencari suatu fenomena tertentu atau yang kita sebut dengan kasus. Jadi kasusnya itu ini di proposal ini yaitu siswa yang memiliki kemampuan yang masih rendah. Oleh karena itu, peneliti membahas kasus tunggal, yakni kemampuan literasi numerasi, serta analisis tunggalnya itu siswa dengan kemampuan literasi numerasi yang masih rendah. Untuk populasi dan sampelnya, untuk populasi saya menggunakan siswa kelas 7 di SMP IT Abdan Syakuro Lampu Iman di Kabupaten Karawang. Dan untuk sampelnya, saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan kriteria atau dengan kriteria tertentu. Nah, di sini saya mengambil 4 siswa dengan lulusan sekolah dasar yang berbeda. Jadi di sini saya mengambil 1 siswa dari lulusan sekolah negeri, 1 siswa dari lulusan sekolah swasta, 1 siswa dari lulusan sekolah IT, dan 1 siswa dari sekolah lulusan KITE. Jadi saya bertujuan mengambil dengan sampel yang berbeda itu agar mengetahui perbandingan kemampuan literasi numerasi siswa dari sekolah dasar yang berbeda. Karena kan di sini mereka siswa kelas 7, jadi baru perpindahan gitu dari sekolah dasar ke SMP ke sekolah menengah pertama. Jadi ingin mengetahui bagaimana cara pembelajaran di sekolah dasar di 4 sekolah dasar yang berbeda itu. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan 2. Yang pertama itu instrumen utamanya yaitu tes tertulis, dan instrumen pendukungnya yaitu wawancara. Di sini saya menggunakan tes tertulis yang saya adopsi dari skripsi Fauzana. Saya dengan 3 butir soal dengan jawaban singkat. Dan untuk instrumen pendukungnya itu saya menggunakan wawancara tidak terstruktur. Jadi saya menggunakan wawancara ini untuk memperkuat jawaban siswa itu bagaimana cara mengerjakannya, mengapa dia mengerjakannya seperti ini, untuk mengetahui kendala-kendalanya juga. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan ujian tes tertulis dan wawancara. Jadi di minggu pertama saya menyebarkan instrumen tesnya dan dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya saya olah data terlebih dahulu. Lalu saya kembali lagi untuk mewawancarai siswa tersebut.
Dan untuk teknik pengolahan datanya itu ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data ini berfungsi untuk memfokuskan sebuah analisis sesuai dengan kategori dan akan disajikan secara sistematis. Lalu data yang udah kita reduksi ini akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di penyajian data. Penyajian data ini di mana semua data ya pada tahap sebelumnya dijelaskan secara rinci. Kemudian biasanya itu disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan ditarik untuk menjawab dari rumusan masalah dan mengungkap temuan baru. Temuan baru ini biasanya berupa deskripsi atau penjelasan mengenai objek atau subjek yang dianalisis serta telah diteliti. Untuk yang terakhir yaitu jadwal penelitiannya. Di sini saya dari September sampai bulan November. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.